Di Detektif Conan seringkali kita melihat trik-trik yang di luar nalar yang berhasil dibongkar atau dilakukan oleh Conan untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan. Tak terkecuali dengan hal-hal yang akan kita lakukan di video kali ini, di mana kita akan mempraktekkan trik-trik ilusi ajaib yang ada di Detektif Conan ini. Ada 3 eksperimen yang akan kita lakukan di video ini. Mulai dari yang pertama adalah untuk trik ilusi optik untuk membuat benda terlihat jadi lebih besar. Kemudian yang kedua ini adalah trik sehingga orang menjadi tidak terlihat di dalam kolam renang. Dan yang ketiga adalah trik anti gravitasi. Kita akan praktekkan ini semua dan akan kita bahas bagaimana itu bisa terjadi. Kita mulai dari eksperimen yang pertama. Ini adalah sebuah eksperimen yang sangat sederhana yang ada di episode 655. Singkatnya, di dalam kasus ini si penjahat ingin menempatkan suatu racun pada makanan. Dan untuk memastikan targetnya mengambil makanan yang tepat, dia menggunakan teknik ilusi optik agar makanan itu ukurannya terlihat lebih besar. Padahal aslinya kedua makanan tersebut ukurannya sama persis. Jadi idenya adalah kalau orangnya itu sedang lapar, dia akan mengambil makanan yang terlihat lebih besar itu. Kok bisa sih? Padahal keduanya ini ukurannya sama persis. Nah, fenomena ini itu istilahnya adalah Jastrow illusion. Di sini untuk mereplika apa yang terjadi di Conan, aku mencetak kedua benda ini menggunakan 3D printer. Aku pakai 3D printer untuk memastikan bahwa ukuran dari kedua benda ini itu persis sama. Walaupun anehnya, walaupun kedua benda ini ukurannya sama, ketika kita susun seperti ini, dari sini kelihatan entah bagaimana bahwa benda yang ini, yang bawah ini itu terlihat lebih besar, teman-teman. Bahkan ini aku beneran aku udah melakukan ini beberapa kali dan ini pun tetap kelihatan lebih besar. Dan ini bukan trik dari kamera, karena kameranya ini pun posisinya dari atas. Ketika aku balik pun di sini jadi ini yang kelihatan lebih besar. Padahal keduanya ini ukurannya persis sama. Nggak ada bedanya sama sekali, teman-teman. Nah, ilusi ini itu terjadi karena ada kecenderungan di otak kita untuk membandingkan bagian yang berdekatan. Jadinya bagian yang panjang ini itu otak kita membandingkannya dengan bagian yang pendek ini karena mereka saling berdekatan. Padahal seperti kita tahu, ya ini aslinya emang nggak sama. Karena harusnya bagian yang ini itu dibandinginnya juga dengan bagian yang sebelah sini. Yang ini ukurannya sama mereka. Sementara kalau dibandingkan dengan bagian yang pendek, ya beda. Dan dari sini akibatnya kita merasa benda ini akan terlihat lebih besar. Jadi dari sini ada pelajaran moral yang bisa kita ambil juga, teman-teman, yaitu untuk tidak langsung percaya sama apa yang kita lihat. Juga untuk tidak membandingkan hal-hal yang harusnya tidak kita bandingkan. Sebagai contohnya adalah bandingin diri sendiri sama foto orang di sosmed. Yang itu udah diedit, udah dipilih yang bagus, dan dibandingin sama diri kita sendiri yang ya apa adanya. Yaitu nggak cocok, nggak apple to apple. Seperti ini tadi kita membandingkan bagian yang panjang dibandingin sama bagian yang pendek ini. Seperti itu, teman-teman. Eksperimen selanjutnya ini nggak kalah menarik, yaitu eksperimen yang ada di episode 788. Di episode ini, Conan mendemonstrasikan tentang bagaimana sesuatu yang diletakkan di dalam air dan ditutup dengan gelas berisi udara bisa menjadi tidak terlihat. Teknik ini pun diperagakan oleh Pak Polisi yang masuk ke dalam kolam dan menutup dirinya dengan akuarium. Yang hasilnya ternyata semua orang tidak bisa melihatnya. Dari sinilah kemudian modus yang dilakukan oleh penjahat berhasil untuk dibongkar.
Pertanyaannya, lah kok bisa? Nah, hal seperti ini itu terjadi karena ada fenomena yang namanya total internal reflection atau pemantulan internal sempurna. Yang ini udah ada di pelajaran optik di fisika SMA. Di mana dalam hal ini cahaya itu bukannya menembus, tapi dia justru memantul pada perbatasan antara air dan udara. Lebih jelasnya di sini akan aku praktekkan dulu eksperimennya. Jadi di tengah sini ini udah ada uang koin ya. Dan di sini aku akan menutupnya dengan menggunakan gelas dengan tetap ada udaranya ya. Jadi nutupnya kayak gini, tetap ada udaranya. Dan kita lihat di sini teman-teman. Uang koinnya tiba-tiba hilang. Ini beneran loh, ini nggak kelihatan beneran loh uang koinnya. Wow, berarti ini real. Apa yang ada di Detektif Conan ternyata ini adalah hal yang nyata ketika dipraktekkan di dunia nyata. Penjelasannya gimana sih kok ini bisa terjadi? Nah, dasarnya di sini adalah tentang pembiasan cahaya. Ketika cahaya bergerak dari udara ke air, dia akan mengalami pembiasan, yaitu perubahan arah dari cahaya yang diakibatkan oleh perbedaan kerapatan dari kedua medium tersebut. Hal yang sama juga terjadi ketika cahaya bergerak dari air ke udara, di mana dia mengalami pembiasan, di mana cahayanya membelok dengan sudut yang lebih besar. Nah, ketika cahaya dari air ini sudutnya semakin lebar, nanti dia akan sampai pada suatu titik di mana pembiasan menjadi sangat besar, yang akhirnya cahaya pun ini memantul. Makanya ketika kita melihat dari sudut yang lebar seperti ini, patokannya adalah sisi dari gelasnya ini ya. Ini termasuk ukurannya sudut yang cukup lebar. Ini nanti cahayanya akan memantul teman-teman. Jadi bukannya kok kita melihat apa yang ada di dalam gelas ini, tapi justru yang kita lihat adalah pantulan yang ada di depannya. Dan untuk bisa melihat apa yang ada di dalam gelas ini, kita perlu mengurangi sudutnya seperti ini. Dan seperti terlihat di situ, teman-teman, itu adalah uang koinnya yang ketika aku naik, dia nggak kelihatan. Wow. Nah, dalam hal ini di Detektif Conan, karena trik ini digunakan di kolam renang yang cukup dalam, jadinya cukup susah untuk melihatnya secara mendatar ya. Yang akibatnya adalah orang yang ada di balik akuariumnya jadi nggak kelihatan teman-teman. Padahal ini andai kata kok gelasnya ini berisi air, ya ini bakal kelihatan jelas seperti ini. Sementara kalau kita tutup pakai ada udaranya, dia menghilang teman-teman. Ajaib kan ya fisika itu. Makanya buat teman-teman yang lagi sekolah ini harus makin semangat ketika pas pelajaran fisika, biar nanti bisa kayak Conan nanti pinternya. Atau malah jadi kayak si penjahatnya ya. Jangan-jangan. Selanjutnya kita masuk ke eksperimen yang ketiga. Eksperimen terakhir di video kali ini. Ini adalah eksperimen yang gak kalah menarik. Bahkan menurutku ini adalah eksperimen yang paling menarik di video ini. Ini terjadi di Detektif Conan episode 862. Seperti didemonstrasikan oleh Conan, di sini si penjahat menggunakan sebuah bola yang di dalamnya diisi dengan madu. Yang ajaibnya, setelah diisi dengan madu, bola itu ketika dilempar dan menggelinding, jatuhnya jadi berbeda. Kalau bola biasa ketika ditempatkan di tempat miring, dia akan langsung menggelinding jatuh. Sementara bola madu ini justru turunnya pelan-pelan banget, kayak melawan gravitasi. Ajaib. Teknik ini berhasil dibongkar oleh Conan yang ternyata dipakai oleh si penjahat untuk memastikan bola yang dilemparnya turun perlahan dan jatuh di saluran air. Mari kita praktekkan, dan di sini aku udah ada sebuah bola akrilik yang akan aku isi dengan madu, teman-teman. Kemudian nanti akan aku gelindingkan.
Ini bidang miringnya ya, dan di sini aku udah ada untuk bola berisi madu dan bola yang kosong biasa. Ketika aku letakkan di sini dan aku jatuhkan, lihat apa yang akan terjadi teman-teman. Tuh 2, 3. Real ya ini. Oke, nah ini lagi-lagi berhasil ya teman-teman. Apa yang ada di Conan ternyata juga berhasil di dunia nyata. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kok bisa bola berisi madu ini ketika turun dia turunnya secara perlahan? Nah kalau kita perhatikan secara lebih seksama, kita lihat aja di sini. Ketika bola berisi madu ini menggelinding, nanti madunya akan masih ketinggalan di belakang karena kan dia kental ya, jadinya ketika bolanya bergerak ke depan madunya sebagian masih ada yang ketinggalan di belakang, dan madu yang di belakang ini kemudian akan menahan gerakan dari bola ini. Dan untuk melanjutkan gerakannya, bola ini perlu menunggu sebentar agar madu yang ada di belakang turun ke bawah sini, dan ketika udah di bawah dia gelinding lagi, masih ada yang ketinggalan, maju lagi, ada yang ketinggalan, tunggu, maju lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi prinsipnya seperti itu ya teman-teman. Sehingga dari sini kita lihat di sini gerakannya jadi sangat-sangat lambat. Nah dari 3 eksperimen yang ada di video ini tadi, menurut kalian yang mana yang paling keren teman-teman? Silahkan tulis di komen, kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk membuktikan eksperimen di Conan yang lainnya. Terima kasih.